Oke, ini ada lagi yang elif. Ini kependekan dari else if. Jadi sebenarnya else, tapi terus diperiksa lagi kondisinya. Jadi ada kondisi yang lain lagi. Sintaksis percabangan dengan elif, seperti ini ya. If, tapi ternyata ada lagi kondisi yang lain yang harus diperiksa. Jadi ada ekspresi kondisi 1 dengan body pernyataan if ke 1, dan ada ekspresi kondisi 2 dengan body pernyataan if kedua. Tapi kan ini selain dari yang satu, sehingga ada else-nya. Daripada panjang, pakai else, terus if lagi, dalam bahasa pemrograman yang lain seperti itu ya, tidak saya cantumkan, maka di Python ini dipendekkan, disingkat menjadi elif. Kata cadangan elif digunakan untuk menyatakan jika kondisi sebelumnya tidak dipenuhi, periksa ekspresi kondisi 2. Jadi tidak seperti tadi, kalau tadi kan begitu else langsung ada pernyataan else. Kalau ini ada if lagi, tapi if yang kedua. Dan eksekusi body 2 jika kondisi 2 terpenuhi. Jika tidak ya langsung lompat. Ini diagram alirnya. Diagram alirnya seperti ini. Jadi kalau tidak diperiksa lagi ada kondisi kedua. Jadi ada dua body pernyataan if. Atau terdapat kondisi lain yang harus dipenuhi. Jika kondisi 1 tidak dipenuhi, body 2 akan dieksekusi jika kondisi 2 terpenuhi. Kalau tidak, di diagram alir ini dia langsung melompat ke sini. Tapi boleh saja di sini ada. Tapi nanti ya yang itu ya. Contohnya begini. Ternyata kebalikan lebih kalau menurut bahasa kan kurang. Itu masih tidak lengkap kalau menurut matematika atau menurut bahasa pemrograman ya, menurut logika. Lebih itu kalau kondisi sebaliknya belum tentu kurang, tapi ada yang sama dengan. Ya kan? Orang tidak rugi, tuh sekarang ya tidak rugi. Tidak rugi itu bukan berarti untung ya. Bisa jadi dalam istilah ekonomi akan mencapai BEP, break even point, impas. Belinya 100.000, jualnya 100.000, nggak dapat apa-apa. Dia tidak rugi, tapi juga tidak untung gitu ya. Di logika itu banyak sekali permainan seperti itu. Oleh karena itu ada elif. Ini contohnya ya, sekarang lebih dari, sama dengan, dan kurang dari. Ini karena A dan B-nya dibalik, akhirnya lebih dari lagi ya. Hanya 100, B-nya 50. Ya kan, ini kalau B-nya lebih, maka B lebih dari A. Sebaliknya kan ada 2, sehingga harus diperiksa lagi yang 1. Kan ada lebih dari, sebaliknya berarti kan sama dengan atau kurang dari. Sama dengan dulu diperiksa. Jika A sama dengan B, maka tulis A sama dengan B. Yang satunya berarti kan else. Yang else itu tadi sudah dipelajari kan? Berarti kemungkinan yang ketiga, lebih dari, sama dengan, berarti ini kurang dari. Print B kurang dari A gitu ya, kalau mau urutannya sama yang ini ya. Konsisten dengan yang lebih dari. Tapi ini saya balik, A-nya duluan gitu kan. Ya kan, kebalikannya dari itu, kalau tidak sama dengan, berarti kan yang lebih adalah yang A. Pada contoh ini ada 2 pilihan yang dibandingkan, yaitu A dan B. Karena terdapat 3 kemungkinan hasil pembandingan, dibutuhkan percabangan dengan elif. Jika B lebih dari A, ada 2 kemungkinan lain yang bisa terjadi. A sama dengan B, atau A yang lebih dari B. Oke, sekarang ada lagi kebalikan dari elif sebenarnya ya, yaitu percabangan bersarang. Bersarang, kenapa? Karena dia tinggal di percabangan yang lain gitu. Di dalam pernyataan percabangan terdapat pernyataan percabangan. Ini kan cabang. Tapi ini sebenarnya cabangnya dari itu. Sama sebenarnya dengan yang tadi ya. Tapi yang tadi kan bukan di posisi ya, tapi di posisi tidak. Ini yang disebut dengan pernyataan percabangan bersarang. Contoh pernyataan percabangan bersarang. Bisa dilihat di sini ada
if, tetapi di dalam if. Itulah sarangnya ya yang atas. Jadi if yang bawah ini, yang di dalam ini bersarang di dalam if yang atas. Contohnya ini menggunakan bilangan sama dengan 100. Terus diperiksa kondisinya. Apakah bilangan lebih dari atau sama dengan 0? Itu ada 2. Lebih dari sama dengan. Sehingga kalau mau dirinci lagi, di dalam if itu, kalau terpenuhi, masih ada 2 kemungkinan. Lebih dari dan sama dengan. Yang saya masukkan di sini, yang pernyataan percabangan bersarang, kondisi yang diperiksa adalah yang sama dengan dulu. Jadi, ekspresi kondisinya yang pertama adalah bil, apakah sama dengan 0. Ya kan? 100 itu masuk di bil. Nah kan 100-nya bisa diganti dengan bilangan yang lain. Bahkan kalau nanti sudah sampai waktunya, itu bilnya bisa dimasukkan dari keyboard. Ada 3 kemungkinan, bilangannya positif, 0, atau negatif. Nah, yang 2 kemungkinan pertama masuk di if ini. Sehingga bisa dibuat 2 kemungkinan itu dengan pernyataan bercabang di dalamnya. Karena hanya ada 2, kebalikan dari sama dengan adalah lebih dari. Jadi yang sama dengan, bil akan dikomentari sebagai bil sama dengan 0. Ini tampil di monitor. Kemudian yang sebaliknya kan tinggal hanya ada 1 kemungkinan. Yang lebih dari berarti ya, yang lebih dari 0 adalah bilangan positif. Sedangkan jika kebalikannya ini, balikan lebih dari atau sama dengan pasti kurang dari. Ya kurang dari 0, ini ada di else-nya, berarti bilangannya negatif. Sehingga yang muncul di monitor adalah bil adalah bilangan negatif.